Baik, terima kasih Pendeta. Ternyata negeri perjanjian itu luas banget Iya, ya. Tuhan berikan, tapi memang kesanggupannya memang nggak sampai Iya. situ nggak apa-apa. Mereka duduki yang bisa saja katanya. Baik, lanjut Oke, ke pertanyaan berikut. kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari YTSK. Sepertinya ini nama akun ya. Ya, Mungkin dari Facebook atau dari YouTube. Shalom Pak Richard, saya mau tanya tentang ayat di Yohanes 8 ayat 42. Terutama di kata aku keluar. Apa kalimat ini bisa menyatakan bahwa Yesus keluar dari tubuh Bapa untuk lahir ke dunia? Salam. Oh, ini namanya Justinus. Sebab Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Terima kasih Pak Pendeta. Saya bacakan Pendeta. Terima kasih. Tolong dibacakan ayatnya tadi. Ayatnya Sebentar, adalah saya juga coba buka. Yohanes 8 Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-42 Pak Pendeta. 42. Oke, silakan. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Silakan Pendeta. Terima kasih. Di sini ada kata keluar dari Allah. Apakah Tuhan Yesus itu satu tubuh dengan Allah, lalu waktu ia menjelma menjadi manusia, tubuhnya itu keluar dari, atau pribadinya itu keluar dari pribadi Bapa, sehingga yang tadinya adalah satu pribadi terbelah menjadi dua pribadi. Apakah itu yang dimaksudkan dengan aku keluar dari Bapa atau aku keluar dari Allah? Memang betul apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-30, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Apa yang dimaksudkan dengan ayat yang tadi kalau begitu? Bahwa Yesus keluar dari Allah. Aku keluar dari Allah. Di dalam bahasa Yunani, ada beberapa kata depan yang menyatakan sumber atau yang menyatakan dari mana suatu benda itu beranjak atau berasal, atau dari mana seseorang itu berangkat atau pergi. Jadi seperti sumber. Yang pertama adalah kata depan ek. Kata depan ek ini artinya dari dalam atau bersumber dari atau beranjak dari. Sebenarnya hampir sama juga kata ek ini dengan kata apo. Apo juga artinya dari. Ya. Lalu ada satu kata yang lain juga yang bahasa Yunaninya adalah para. Para bisa berarti dari, bisa berarti dengan. Jadi beberapa kata benda yang coba menggambarkan kepada kita yang digunakan oleh para penulis Injil tentang asal-usul Yesus, dari mana ia datang, dari mana ia berasal. Contohnya, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ketiga. Coba kita baca Yohanes 13 ayat yang ketiga. Yohanes 13 ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Terima kasih. Ada sedikit perbedaan dalam penggunaan kata depan dalam ayat ini, Yohanes 13 ayat 3, dengan ayat yang tadi ditanyakan oleh saudara Justinus dalam Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42 menggunakan kata depan ek. Ya. Jadi ek, exerkomai, dia keluar dari. Ya, dia keluar dari, berasal dari, bersumber dari. Sementara kata apo, maksud saya kata yang ada di dalam Yohanes 13 ayat yang ketiga ini menggunakan kata apo, juga apo exerkomai, artinya ia beranjak dari.
Dia meninggalkan Bapa, ia beranjak dari Bapa, lalu dia akan kembali kepada Bapa atau kepada Allah. Jadi dua kata yang sama, dua kata yang berbeda yang menggambarkan makna yang kurang lebih sama. Coba kita baca juga di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-17. Yohanes 20 ayat yang ke-17. Yohanes 20 ayatnya yang ke-17. Kata Yesus Ya. kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku Terima dan kasih. Allahmu." Jadi begini logikanya. Kalau pengertian Yohanes 8 ayat 42, Yesus keluar dari tubuh Bapa, yang tadinya hanya satu tubuh, lalu dia keluar dari tubuh Bapa, maka kalau ia kembali kepada Bapa, artinya dia kembali juga kepada tubuh Bapa, sehingga kembali menjadi satu, karena dia dan Bapa adalah satu. Kalau memang itu adalah jalan pikiran kita. Tetapi yang digambarkan di dalam Yohanes 13 ayat yang ketiga yang mengatakan bahwa ia pergi kepada Allah. Lalu Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-17, aku kembali kepada Bapa. Kata kembali kepada Bapa bukan artinya kembali masuk kepada Bapa, tetapi kembali menuju kepada Bapa untuk berada bersama dan di hadapan Bapa. Sebenarnya konsep ini ada di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama dan ayat yang kedua, yang mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata bersama-sama dengan Allah menggunakan kata depan pros, artinya di hadapan. Tidak menunjukkan bahwa kalau ia bersama-sama dengan Allah, maka ia ada di dalam pribadi atau dalam tubuh Allah. Memang agak rumit untuk dibayangkan dengan pikiran kita. Tapi yang saya mau ilustrasikan di sini, bahwa kalau pengertiannya Yohanes 8 ayat 42, Yesus meninggalkan atau keluar dari dalam tubuh Bapa, maka waktu ia kembali ke sorga, kata depan yang paling cocok untuk menggambarkan ia kembali kepada Allah, bukan kata depan kepada atau kata depan pros atau kepada, di hadapan, kehadapan. Seharusnya menggunakan kata depan ke dalam. Dalam bahasa Yunaninya adalah kata eis atau ke dalam. Jadi kalau dia keluar dari dalam, maka seharusnya ia kembali ke dalam. Tapi apa yang terjadi adalah ia tidak digambarkan sebagai kembali ke dalam tubuh Bapa, tapi kembali ke hadapan Bapa. Artinya, sekalipun dikatakan ia keluar dari Bapa, itu bukan berarti ia datang dari dalam tubuh Bapa, tetapi ia bersumber atau diutus. Datangnya ia ke atas dunia ini bukan adalah karena sesuatu yang kebetulan, tetapi bahagian dari rencana keselamatan. Ia meninggalkan posisinya yang ada bersama-sama dengan Bapa, di hadapan Bapa, lalu dia datang ke atas dunia ini. Sehingga setelah ia menyelesaikan tugasnya di atas dunia ini, yang terjadi adalah ia kembali ke hadapan Bapa, bukan ke dalam Bapa. Itu kata benda dalam bahasa Yunaninya itu sangat jelas. Ia menuju kembali ke hadapan Bapa. Karena memang dari awalnya, Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang kedua menggambarkan bahwa sejak kekekalan ia telah berada di hadapan Bapa, bukan di dalam tubuh Bapa. Jadi Tuhan Yesus adalah satu pribadi, Bapa adalah juga Allah, Yesus adalah Allah, adalah mempunyai pribadi masing-masing.
untuk memberikan kepada kita suatu ilustrasi. Karena tadi di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-42, kata yang digunakan di sana adalah kata keluar dari. Bagaimana dengan apa yang dituliskan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-39? Boleh kita baca Yohanes 10 ayat yang ke-39. Yohanes 10 ayat 39. Sekali Ya. lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Pak Pendeta. Atau Terima kasih. ya, silakan Pendeta. Dikatakan di sana, ia luput dari tangan mereka. Saudara pemirsa, kata ia luput dari tangan mereka itu menggunakan kata kerja dan kata depan yang persis sama dengan yang digunakan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-42, yaitu ex erkomai. Demikian juga yang ada di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-39, ia luput dari tangan mereka menggunakan kata depan dan kata kerja yang sama, yaitu ex erkomai, dalam bentuk yang lampau tentunya. Jadi, kalau dikatakan ia luput dari tangan mereka, apakah Tuhan Yesus ada di dalam tangan orang-orang yang mau menangkap dia? Tidak. Tetapi ia luput dari tangan mereka, artinya ia meninggalkan mereka. Ia tidak bisa mereka tangkap. Ia bisa bebas dari mereka, ia meninggalkan mereka. Artinya Yesus tidak pernah berada di dalam tangan dari orang-orang yang mau menangkap dia. Ia tidak pernah berada di dalam tangan mereka secara fisik. Tetapi ia sangat dekat dengan mereka. Mereka mau tangkap dia, tetapi ia bisa luput dari mereka. Itulah yang terjadi pada saat itu. Jadi dengan demikian, ayat Yohanes 8:42 tidak mengajarkan bahwa Yesus keluar dari dalam tubuh Bapa. Tapi itu berkata bahwa Tuhan Yesus meninggalkan posisinya yang berada bersama-sama dengan Bapa, di samping Bapa, di hadapan Bapa sejak kekekalan, lalu ia datang ke atas dunia ini. Terima kasih.